Jadi seperti inilah teman-teman jalan yang saya lalui untuk menuju ke sebuah rumah sendirian yang berada di tengah hutan lereng Gunung Raung. Di sana ada seorang nenek-nenek yang tinggal sendirian. Masya Allah. Lihat teman-teman, jalannya seperti ini nih. Menurut saya sih luar biasa. Ada seorang nenek-nenek di sini tinggal sendirian, di rumahnya pun di sini sendirian, berada di tengah hutan di lereng Gunung Raung nih. Astagfirullahaladzim. Dan jalannya pun luar biasa, sangat jauh ya. Mak ini di sini tinggal sendirian? Iya. Apakah benar emak ini menjaga Gunung Raung, Mak? Assalamualaikum kakek Lesa, Nenek Lesa, kakek Singkil. Itu yang jaga di situ. Datang sendiri ke sini. Orangnya tinggi, baju putih, janggutnya putih, sampai 3 kali. Mintanya gunung erupsi pertama tuh minta selamatan ngaji orang 7. Tapi minta surat tobat. Mak sering nginep di sana. Ada makam di sana. Kalau naiknya ketemu, turunnya dicari tidak temu ya. Ada nak Lamongan, kebingungan tuh nyasar, terus iku meninggal di tusuk gigi. Datang bulan tidak boleh naik. Iya. Mesti kembali. Kalau mokso kesurupan. Tidak percaya, buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di perjalanan kali ini saya masuk ke dalam jalan seperti ini. Saya akan menuju ke sebuah rumah sendirian yang berada di lereng Gunung Raung, teman-teman. Di sana ada seorang nenek-nenek yang tinggal sendirian di sana. Wah, luar biasa kan? Berada di lereng Gunung Raung. Dan ada seorang nenek-nenek yang tinggal sendirian dan rumahnya pun juga sendirian di sana. Tidak ada tetangganya. Wow, keren ya. Ini tidak semua orang bisa seperti ini ya, menurut saya sih. Jarang sekali. Dan ada persimpangan nih. Yang satu ada jalan ke atas tapi nggak tahu nih arah kemana. Tapi saya akan coba mengikuti jalan kecil ini untuk menuju ke rumahnya beliau. Astagfirullah, ada capung yang nabrak helm saya nih. Astagfirullahaladzim, kaget. Kaget saya. Ternyata berpapasan. Monggo mas. Saya cukup kaget ya berpapasan dengan warga ini. Entah pastinya itu bukan warga yang tinggal di dalam ya, di atas, tapi warga yang berada di bawah. Mungkin lagi panen kopi ya kan, tadi bawa kayak karung gitu. Dan di sebelah kiri saya ada aliran sungai nih. Sungainya cukup bersih dan genangan air nih di jalan. Karena memang sekarang masih musim hujan. Nih, basah-basah kayak gini nih. Wah, dan rumputnya udah pada kering nih. Lihat di bagian depan, kanan kiri saya, itu rumputnya udah pada kering. Ini kayaknya aliran air, nggak tahu sih dari mana ini. Oh, di sana ada kayak bendungan. Di sana coba lihat ada kayak bendungan teman-teman. Saya harus ke sini dulu. Ada kayak bendungan air di sana. Dan airnya lihat, subhanallah, ini jernih banget airnya. Ini kayaknya enak ya kalau punya ada bangunan kayak kafe gitu ya, nongkrong-nongkrong, gazebo di sini. Coba lihat pemandangannya bagus loh di sini. Ngopi-ngopi di sini ada gazebonya. Tapi sayang di sini nggak ada apa-apa nih. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jalannya masih sama, jalan setapak seperti ini. Kondisinya agak licin, agak basah sedikit ya. Dan kembali saya menemukan jalan yang sudah dirawat seperti ini. Wow, keren.
Ini ada aliran sungai lagi nih. Saya melewati jembatan. Ternyata tadi aliran airnya dari sini. Apakah ini aliran air dari Gunung Raung ya? Buat teman-teman yang tahu, silahkan komentar teman-teman. Dan satu lagi nih, jalur ini adalah jalur pendakian menuju ke Gunung Raung. Buat teman-teman yang sudah tahu, pernah mendaki ke Gunung Raung via Kalibaru, pasti melewati jalan ini nih. Wah, jalannya cukup nanjak nih. Masya Allah. Wah, saya papasan lagi teman-teman. Oke, lanjutkan. Monggo Pak. Monggo, lewat sudah. Terus Pak. Jadi cukup sulit ya untuk berpapasan di sini, harus mengalah. Saya pun udah ke pinggir ini, dan itu udah ngepas. Wah. Beberapa kali berpapasan dengan warga dari atas. Wah, jadi seperti inilah teman-teman jalan yang saya lalui untuk menuju ke sebuah rumah sendirian yang berada di tengah hutan lereng Gunung Raung. Di sana ada seorang nenek-nenek yang tinggal sendirian. Wah, kok berani ya seorang nenek-nenek ya tinggal sendirian pula. Wah, kalau saya sih ya nggak tahu juga sih berani apa enggak tinggal sendirian tengah hutan. Apalagi ini udah cukup jauh ya. Saya masuk ke sini udah cukup jauh teman-teman. Jalan kecil seperti ini. Ya Allah. Nih lihat jalannya seperti ini. Ngeri nggak sih? Hebat nih si nenek. Kita akan coba tanyakan nanti ya. Semoga kita ketemu dengan beliau. Saya akan coba tanyakan teman-teman. Ini ada tanjakan cukup tinggi lagi nih. Kita akan coba tanya ke nenek nanti supaya menjadi informasi untuk kita semua. Wah, setelah naik kita harus turun nih. Kenapa nenek ini memilih tinggal di rumah sendirian di tengah hutan lereng Gunung Raung ini? Kenapa tidak tinggal dengan kampung yang ramai gitu ya? Kenapa memilih tinggal sendirian? Itu pertanyaan besar untuk saya kepada beliau. Nanti akan saya tanyakan nih. Lalu apa pekerjaan nenek ini yang berada di tengah hutan? Ya kan? Terus makannya dari mana teman-teman? Nih kita naikkan tanjakan lagi. Jadi banyak sekali tanjakan di sini. Masya Allah. Kayak gini jalannya. Wow, luar biasa. Ini tanjakannya cukup lumayan ini. Pak, permisi Pak. Nih, beberapa kali berpapasan dengan warga yang dari sini menuju ke bawah. Karena ini udah siang hari ya. Mungkin mereka udah mau pulang nih. Wah, saya juga kepikiran nih. Bingung juga sama si nenek ini. Kenapa memilih tinggal sendirian di tempat ini? Wow, ini adalah tanjakan yang kesekian kalinya. Masya Allah, tanjakannya cukup tinggi. Untung ya jalannya udah ada semennya seperti ini. Kalau jalan tanah ini, wah gak tahu juga sih gimana nih jadinya. Masya Allah. Lihat teman-teman jalannya seperti ini nih. Sepertinya saya sudah cukup jauh nih masuk dan belum sampai juga ke rumahnya nenek ini. Wah, ternyata cukup jauh ya. Kebayang nggak sih kalau jauh masuk ke dalam hutan, tinggal sendirian di sana. Waduh, luar biasa hebat ini nenek. Entah apa yang ada di yang nenek ini pikirkan sehingga beliau tinggal sendirian nih di rumah sendirian pula di sana. Wow. Atau jangan-jangan betul ya kata orang-orang, orang yang tinggal sendirian dekat dengan gunung, mungkin beliau menjaga gunung itu. Entahlah, saya juga nggak tahu. Nanti kita coba tanyakan kepada beliau. Nah, ya Allah, kita udah jauh nih teman-teman, dan saya belum menemukan rumah di sini.
Ya Allah, hebat nih si nenek. Kita coba terus ya. Ini udah jauh banget nih saya masuknya. Tapi saya belum menemukan ada rumah nih. Tapi saya yakin ini jalannya betul ini teman-teman. Lihat jalannya seperti ini. Masya Allah. Ini nenek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana ya? Beliau jauh nih, di dalam hutan, di lereng gunung, hidup sendirian pula. Wow, kalau terjadi apa-apa gimana? Sakit misalkan ya. Lah gimana? Banyak sekali pertanyaan di pikiran saya kepada nenek ini, kepada beliau ini. Semoga ketemu ya dengan beliau. Semoga terjawab semua pertanyaan saya. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan sampai selesai video ini karena sangat seru. Saya akan menuju ke sebuah rumah sendirian. Di sana tinggal seorang nenek sendirian pula di sana, berada di tengah hutan di lereng Gunung Raung nih. Apakah betul beliau ini adalah penjaga Gunung Raung? Kita akan coba lihat nanti ya. Nah, di sini juga papasan nih. Masya Allah, saya sering berpapasan nih sama orang di sini. Monggo Mas. Itu kayak turis teman-teman. Saya lihat raut wajahnya kayak turis. Karena memang di sini area jalur pendakian Gunung Raung via Kalibaru nih. Mungkin itu adalah ojek menuju Gunung Raung ya. Tapi udah turun tuh. Nih kayak gini nih jalurnya. Kalau memang ini jalur pendakian ya, semoga nanti kita ketemu dengan beberapa pendaki ya di sekitaran sini, atau bahkan pendakinya berada di rumahnya si nenek ini. Oke lah, nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita coba lihat aja nanti dah. Wah, nggak sampai-sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup jauh loh menuju ke sini teman-teman. Saya nggak nyangka kalau sampai benar di sini memang ada seorang nenek tinggal sendirian berada di tengah hutan lereng Gunung Raung ini. Saya acungi 2 jempol loh, karena beliau hebat, tinggal sendirian. Nah, ini semakin sulit jalannya, cukup naik dan semakin tidak rata jalannya nih kayak gini. Ya Allah, udah kepleset. Ya mungkin di perjalanan kali ini durasinya cukup panjang perjalanannya teman-teman, karena lokasinya memang cukup jauh dan saya tidak akan skip perjalanan ini karena sangat seru sekali. Lihat coba jalannya seperti ini teman-teman. Wah, keren. Kali ini berpetualang ke dalam hutan di lereng Gunung Raung nih. Dan informasi dari televisi kemarin, minggu lalu itu Gunung Raung erupsi teman-teman. Dan saya akan coba tanyakan apakah di sini terkena dampaknya atau tidak. Dan astagfirullah. Dan bagaimana kondisi nenek waktu erupsi itu? Apa yang beliau lakukan? Semoga ketemu dengan beliau ya. Masya Allah. Jalannya semakin nggak kelihatan, semakin sempit nih di sini. Begitu berpapasan di tikungan dengan warga di sini, kaget. Nih kayak gini nih. Dan banyak ada sepeda motor nih di sini. Oh, ya mungkin ini punya orang yang kerja punya kebun di sini ya, karena saya melihat di kanan kiri saya ada kebun kopi nih. Ya ampun, jalannya jauh sekali. Saya sih nggak masalah ya meskipun perjalanan jauh, cuma yang saya pikirkan itu si nenek ini memang betul misalkan tinggal di tempat seperti ini, kok bisa gitu ya. Wah nih jalannya kayak gini.
Dan ada bekas pohon yang udah ditebang nih, besar sekali pohonnya. Masya Allah. Kita coba lanjut, dan saya harus menunduk nih. Saya harus menunduk karena tanaman kopinya cukup rendah ini. Sumpah ini cukup jauh loh teman-teman. Saya udah masuk dari tadi tapi belum menemukan bangunan rumah. Ya ampun, nenek ini hebat sekali ya bisa tinggal di tempat seperti ini. Wow, jalannya sempit. Dan anginnya, di sini anginnya tuh kayak suara hujan loh. Suara angin di sini. Karena gesekan-gesekan antara daun-daun pepohonan itu cukup kenceng. Hey. Semoga di perjalanan kali ini kita diberikan kelancaran sampai ke lokasi, teman-teman. Ini seperti mencari sebuah rumah yang hilang ini. Wah. Rumah sendirian yang berada di tengah hutan lereng Gunung Raung. Ya ampun, ini selama menyusuri jalan ini kayak main game loh ini. Seperti jalan yang tanpa ujung. Selalu ada jalan yang seperti ini. Dan jalannya pun sama, jalan setapak. Ini nggak bisa berpapasan loh lewat sini. Ya kan? Tuh nggak bisa berpapasan karena kontur tanahnya itu cekung, berbentuk seperti mangkuk dan sempit. Di depan ada lagi nih, kayaknya ojek dari Gunung Raung nih. Coba saya minggir dulu. Sepertinya pendaki. Monggo. Tuh kan, dilihat dari orangnya dan barang-barang yang dibawa itu sepertinya pendaki, teman-teman. Ya kan? Mereka turun pakai ojek berarti ya. Jadi setelah turun dari Gunung Raung, mereka turun pakai ojek berarti ya. Bukan jalan kaki lagi. Wah, masih jauhkah ini jalannya? Di sini di perjalanan kali ini kesabaran saya cukup diuji nih, karena saya harus masuk ke jalan seperti ini, seperti permainan yang berada di jalan tanpa ujung, teman-teman. Nih kayak gini. Jalan ini seperti tidak ada ujungnya dari tadi seperti ini. Oke, kita coba lanjutkan seberapa sabar perjalanan ini, teman-teman. Alhamdulillah saya bertemu dengan orang dan di sini ada bangunan, teman-teman. Sepertinya kita udah sampai di lokasi nih. Ya Allah, alhamdulillah. Sekarang saya sudah sampai di lokasi tujuan, teman-teman. Di depan saya itu ada satu rumah. Dan betul yang tinggal di sini ada seorang nenek-nenek nih. Wah, keren ya. Menurut saya sih luar biasa. Ada seorang nenek-nenek di sini tinggal sendirian. Di rumahnya pun di sini sendirian. Berada di tengah hutan di lereng Gunung Raung nih. Wah, dan lokasi saya sekarang berada di Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada beliau. Dan alhamdulillah ketika nyampe ke sini beliau ada di rumah nih. Astagfirullahaladzim. Dan jalannya pun luar biasa, sangat jauh ya. Sangat masuk ke sini. Oke, seperti apa kehidupan beliau di sini? Kenapa beliau memilih tinggal sendirian di rumah sendirian di sini, teman-teman? Kita akan coba tanyakan kepada beliau nih. Simak videonya sampai selesai.
jalan sudah dekat menuju ke rumahnya nenek ini teman-teman. Dan di sana saya melihat ada seorang anak kecil. Dan saya menduga ini adalah cucunya si nenek ini ya. Oke, kita akan lihat seperti apa rumahnya nenek ini dan seperti apa kehidupan beliau di sini, teman-teman. Nih, halo Adik. Namanya siapa? Hafiz. Hafiz. Iya. Wah, keren ya. Hafiz umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Wah. Jadi ini adalah saya ketemu dengan beliau. Mak, assalamualaikum Mak. Permisi. Waalaikumsalam. Nah, saya sudah ketemu dengan pemilik rumahnya nih yang kita tuju ke sini. Mak, boleh tahu namanya siapa, Mak? Bu Sunaria. Ibu Sunarnya. Ya. Wah, kita pengen tahu kehidupannya emak di sini, boleh, Mak? Boleh. Boleh. Nah, ini sangat menarik sekali. Mak boleh lanjutkan aktivitasnya. Saya sambil lihat-lihat Mak aja. Oke, sambil tanya-tanya. Mak ini lagi ngapain ini, Mak? Ini pecahkan kopi. Oh, lagi giling kopi, Mak. Iya. Nih, teman-teman. Kehidupan emak. Kenapa, Mak? Tangguh kehidupan emak ini. Oh, ini untuk kehidupannya emak, teman-teman. Iya. Tuh, jadi di sini. Ya dijual. Nah, anak pendakian tuh dibikin beli beras gitu. Oh, jadi kopi ini emak jual? Iya, dijual. Oh, jadi kayak gini, teman-teman. Iya. Di sini ada alat tradisional penggilingan atau seleb kopi kayak gini. Tuh, bahannya alatnya masih sangat sederhana sekali tuh. Iya. Dari kayu loh, teman-teman. Keren sih, Mak. Tuh. Keren. Jadi ini katanya si Mak sih katanya kopinya mau dijual. Mak, ini kopinya dari mana, Mak? Ya dari kebun ibu. Punya Mak sendiri? Iya. Oh, jadi kopi mentahnya ini Mak panen di kebunnya sendiri? Iya. Kemudian Mak olah nih, Mak? Nanti jadi kopi? Iya, nanti ini kalau udah pecah, ini dijemur sampai kering, nanti diproses lagi. Kalau udah kering diproses jadi biji. Ah. Nanti terus disangrai, terus bikin kopi bubuk. Disangrainya sangrai di mana, Mak? Di rumah ini? Ini ya. Kita akan coba. Saya pengen tahu nih alat sangrainya. Alat sangrainya seperti apa nih nanti, teman-teman? Oh, nih lihat. Nah, menarik. Ini katanya Mak tadi jual kopi bubuk asli dari sini. Iya. Kopi bubuk Gunung Raung berarti, Mak? Iya. Ada contohnya nggak? Kayak apa yang dijual, Mak? Ya ini. Oh, ini teman-teman. Ya. Ini yang udah jadi, Mak? Iya. Oh. Ini masih biji nih. Oh, mana, Mak? Ini 550 gram. Itu yang biji, Mak? Ya. Biji yang masih mentah berarti, Mak? Apa yang udah disangrai? Udah disangrai. Oh, ini teman-teman. Di sini ada kopi Mak Sunaria nih, coba bisa dilihat. Kopi Mak Sunaria, ada nomor teleponnya di sini kalau mau pesan ya. Kemudian yang ini masih apa ya? Belum digiling. Masih biji kopi tapi yang udah disangrai. Kayak gitu. Ini berapa beratnya? Oh, 500 gram. Iya. Nih, 500 gram. Yang ini berapa, Mak, harganya, Mak? 60. 60.000. Ini buat teman-teman yang mau pesen kopi asli khas Gunung Raung. Iya. Nah, kalau yang ini yang udah jadi bubuk, Mak? 100. 3 biji 100.000. Kalau beli 1 35. Oh, gitu, Mak ya. Jadi ini yang udah jadi, Mak ya? Iya. Ini yang udah jadi bubuk kopinya. Nih, kayak gini nih, teman-teman. Jadi ini buat yang nanya kemarin ya, kalau mau pesen gimana, Bang? Nih, di sini ada nomor teleponnya. Ini nomor telepon siapa, Mak? Anak saya. Oh, ini nomor telepon anaknya beliau, teman-teman. Jadi kalau mau pesen lewat nomor telepon ini ya, nanti dihubungi, teman-teman. Ada yang sudah jadi bubuk kopi dan ada yang masih biji kopi yang udah disangrai. Iya. Wah, keren, Mak, ini. Berarti ini dijual online, Mak? Iya, nyampe 3 bungkus nyampe ke Cirebon. Cirebon? Iya. Nyampe kemana lagi yang paling jauh? Nah, Singapura. Singapura? Iya. Kopinya Mak sampai ke luar negeri? Iya. Sampai ke luar negeri. Waduh. Tadi orang Malaysia tuh. Tadi itu yang beli tuh. Yang beli tadi barusan ada yang beli dari Malaysia, Mak? Iya. Waduh. Mulai kemarin hebat yang ini. Malaysia tuh.
Jadi yang Malaysia nih mendaki gunung tah? Mendaki. Oh, jadi begini teman-teman. Jadi kalau Kehidupan mak deh. iya, jadi mungkin Ngampung, para pendaki di sini betul jalur pendakian, Mak. Iya. Nah, jadi di jalur pendakian ini kalau para pendaki mau mendaki Gunung Raung itu pasti melewati campnya Mak Sunaria. Iya. Dan Pos 1. pos 1, Mak. Iya, Nah, ini. di sini pos 1. Ini bapaknya kan meninggal nama. Nih, teman-teman, di sini pos 1 katanya Mak Sunaria. Nah, jadi begitu ada yang mendaki ke sini pasti mampir di campnya Mak Sunaria nih. Kemudian tadi barusan saya nggak ketemu orangnya sih sebenarnya. Katanya Mak Sunaria ada yang dari Malaysia dan beliau beli kopinya nih. Iya. Keren. Kemarin orang Malaysia tuh beli tiga gitu. Iya, Ya iya. kehidupan emak jalan arisan le. Iya. Kak jual kopi apa yang bikin arisan? Iya, jadi ini salah satu sumber penghasilan emak hidup di sini. Iya. Jualan kopi. Iya, nggak Ah. jual apa-apa. Mak, saya mau tanya tentang kopinya emak nih. Ya, Di luar sana banyak kopi, banyak pohon kopi dan banyak seperti ini. Apa bedanya kopinya mak dibandingkan kopi-kopi yang lain, Mak? ya nggak tahu. Kalau orang-orang tuh orang bawah kaget, katanya, mak kopinya sampean ini kok liyo mak. Kopinya mak ini beda dengan kopi yang lain gitu, Mak ya. Iya, iya. Tapi kalau masalah enak itu kan selera orang masing-masing, Mak ya. Iya. Yang jelas kopinya mak ini berbeda. Keren Iya, nih, Mak katanya, nih. katanya. Oh iya, saya mau tanya, kenapa mak berpikiran untuk jualan kopi, Mak, di sini? Lah dulu tuh anak-anak mak sampean goreng kopi. Iya le. Lo ngapain lo mak jual kopi terus mak goreng mak yang banyak gitu sama anak pendaki itu. Mak lek goreng kopi enak gitu. Ya di anak Jawa Tengah tuh golongan ngapak-ngapak le ngano le. Golongan ngapak-ngapak tuh dibawai yang mentah ndak mau. Mak ndak sama mak, ndak enak lek goreng di sana gitu. Oh, Kopi iya. bubuk aja. Yang udah jadi. Iya, udah kebumin barang tuh le, ya nyampe kemana-mana udah le. Wah, orang Kebumen. Madiun, terus Kalimantan kan pangguni kopi di sana, Lampung pangguni Iya, Mak. kopi, nyampe ke sana nih le. Waduh, udah keliling. Kemana-mana, Singapura. Berarti kopinya mak udah keliling Indonesia nih, Mak. Iya. Waduh, luar biasa. Siapa yang nggak tahu kopinya Mak Sunaria ini? Buat teman-teman yang penasaran sama kopinya Mak Sunaria bisa pesen ini, teman-teman. Sekaligus bisa membantu kehidupan mak di sini, ya. Oh, anak kali baru kemarin ke sini. Katanya, dudut. Di pate ini sepedai, mak kopi 2. Tak gawe norong ceret. Habiskan le. Lo. Nggak usah bayar nih mak. Nggak usah. Gratis, Mak. Iya, nggak tahu jual kalau kopi diminum. Oh, Mulai dulu habis 10 kilo. Orang 370. Sedino beli. Ya sehari itu habis 10 kilo. Oh, satu hari itu Iya, orang yang itu yang kesini pendaki, Mak. pendaki. Tapi kan beli semua le. Alhamdulillah. Iya. Ya, semoga jualannya mak ini semakin lancar. Oke, teman-teman. Amin. Bisa bantu kehidupannya Mak Sunaria di sini. Mak ini tinggal sendirian di rumah sendirian di dalam hutan lereng Gunung Raung nih. Caranya gampang loh, teman-teman. Cuma tinggal beli kopinya Mak Sunaria nih kayak gini. Udah bisa membantu kehidupannya beliau di sini. Saya boleh nggak melihat isi rumahnya emak tuh seperti apa? Boleh. Boleh. Oke, teman-teman. Kita dipersilahkan melihat Rumah di sini. apa, Mak? Pondok. Oh, pondok. Tapi ini tempat tinggalnya emak di sini. Pondokan ini, pondok nak tengah kebun. Nah, jadi di bagian depannya nih seperti ini, teman-teman. Di sini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang memang tempat tinggal dan rumah sekaligus rumah ya. Tempat tinggal ya sama dengan rumah sih. Dan ini adalah rumah satu-satunya yang berada di dalam hutan di lereng Gunung Raung. Yang tinggal di sini adalah seorang nenek dan tinggal sendirian pula. Wah, hebat. Kita akan coba lihat seperti apa isi dalam rumahnya nenek ini. Kita akan coba masuk ke rumahnya si Mbah nih.
Mak Sunaria sih namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi di dalamnya tuh seperti ini teman-teman. Mak, ini di sini banyak foto Mak ya. Iya, banyak. Tuh, lihat teman-teman, banyak foto di sini. Masya Allah. Oke, kita kasihkan oleh-oleh dulu. Mak, ini saya bawa oleh-oleh buat Mak nih. Iya, Nih, monggo diterima. Ya. Mohon maaf Mak. Ya, dari mana? Saya dari Jember Mak. Oh, dari Jember. Jadi kalau dilihat di dalam rumahnya si Mak ini banyak sekali foto-foto ya teman-teman. Mungkin ini fotonya para pendaki Mak. Iya. Oh, foto-fotonya para pendaki. Iya. Ini yang ngasih foto siapa? Masa Mak nyetak sendiri Mak? Enggak. Anak-anak tuh. Oh, jadi para pendaki nyetak sendiri, terus Iya. dikasihkan ke Mak. Ini dari Solo. Ini dari Solo. Ini yang pendaki yang dulu. Ini yang dulu bapaknya. Ini ibu. Ini anak saya yang kemarin yang saliban sama sampean. Oh, saya kecil. Nah, iya. Boh, sekarang kan punya anak udah. Iya, udah besar, ini anaknya nih, anak. Yang ini punya anak, ini anaknya. Iya Mak. Ini masih buka gunung, ini masih kecilnya anak saya. Ini umur 3 tahun, umur 7 tahun, ini 3 tahun. Saya lihat kalau Mak Sunaria yang mana Mak? Yang pakai baju putih Mak? Ya, ini. Nih teman-teman, Mak Sunaria yang ini. Masih cantik, masih muda loh dulu. Ini bapaknya. Iya, dan banyak lagi foto-foto para pendaki lainnya di sini nih. Kayak gini. Oh, berarti para pendaki itu ngasih foto ini Mak ya? Iya. Kalau ini anak saya nomor 4 nih. Mak, saya mau tanya, dari sekian banyaknya pendaki yang mampir ke sini, yang lewat di sini, Ya. pendaki dari mana yang paling Mak ingat, yang paling berkesan buat Mak? Yang pertama ya dari Surabaya. Kenapa Mak? Ya itu dulunya cari jalur raung tuh ndak tembus-tembus, udah hampir 14 hari ndak tembus-tembus kemana-mana. Mak ini di sini tinggal sendirian? Iya. Masya Allah. Sendirian. Mak punya berapa anak Mak? Kalau anak tuh sama bapaknya di sini 6. Jadi anaknya Mak ini udah berkeluarga semua dan tidak ada yang tinggal sama Mak nih. Iya. Jadi Mak tinggal di sini sejak tahun berapa Mak? Tahun 88. Mak itu tahun 88 umur berapa tinggal di sini Mak? Apa memang sejak Mak kecilnya dulu di mana Mak? Kecilnya dulu di Karangarjo. Oh, dulu Mak tinggal di desa yang ramai gitu ya, Ya, kecilnya Mak. ya. Masa kecilnya Mak tinggal di desa yang ramai. Ya. Kemudian di tahun 88 Mak tinggal di sini. Iya. Kenapa tinggal di sini waktu itu? Negal. Oh, jadi Mak punya kebun di sini? Iya. Punya tegal di sini. Iya. Akhirnya Ya duduk di sini. netep di sini Mak. Iya, ndak mau pulang ke sana, ke Jember. Apa yang membuat Mak betah kok tinggal di sini? Rumahnya Mak lo sendirian di sini Mak. Ya, karena betah yuk kehidupan sama anak-anak tuh mulai pataga cari gunung raung, jalur gunung raung tuh itu mulai pertama mak ndak boleh kemana-mana itu. Yang tidak membolehkan siapa? Anak-anak tuh. Oh. Ya Para dititipkan, pendaki gitu iya, sama pendaki itu dititipkan nang Pak Bupati, ke Pak Lurah gitu Menitipkan Kemana-mana. untuk Mak tetap tinggal di sini. Iya. Waduh. Ndak boleh pulang kemana-mana. Ini yang nitipkan Ya, ini yang pulang. lucu nih teman-teman. Lah, pulang di bawah ndak betah Pulang di bawah kemarin bapaknya udah meninggal tuh. Emak sampai 7 bulan ndak betah Katanya anak-anak ndak ada pondok emak udah dirombak, udah diangkuti ke rumah itu. Emak sakit, mari sakit tuh emak subuh udan. Kok rumah cari dibongkar. Ya rumahnya aku sih enek cari. Oh, berarti Mak kesini lagi? Iya, ke Ya sini. Allah, jadi ya begitulah. Ndak betah di bawah Memang Mak ini kerasan udah di sini nih. Iya, punya rumah tapi Kalau- itu dipanggoni anak putuku. Kalau Mbah laki itu sudah berapa lama yang nggak ada?
Covid puluhan mari ini. Oh, udah 1000 hari, baru aja 1000 hari Mbak ya. Ya. Kalau untuk listrik Mak di sini dari mana? Pakai genset. Oh, Mak pakai genset kalau di sini. Iya, Karena akhirnya udah suatu nggak karena bisa, memang- nggak bisa penuh. ya itu Mak, karena memang di sini rumahnya sendirian lah, listriknya Iya. dari mana? Mak pakai genset ya. Pakai tenaga surya. Pakai tenaga surya juga. Tapi Kalau anak-anak tuh yang bikin. oh iya, jadi ini bukan emak nih, ada yang bikinin gitu ya? Iya, ya kalau ini beli sendiri. Oh, gensetnya beli sendiri. Kalau untuk kebutuhan air Mak dari mana Mak? Air kalau anak-anak di sini datang ke sini bawa sepeda ke Jumpatan tuh. Air ndak dapat ke sini le. Berarti untuk sekarang Mak Ya, untuk bikin anu ke Jumpatan le sini. Kalau mak ya mandi ya ndak bawa apa-apa, ndak bawa air. Anak-anak yang bikin. Oh, jadi kalau emak untuk Soalnya dibikin jerigen. berarti emak untuk kebutuhan air tuh ada yang membawakan air ke sini Mak? Iya, anaknya di sini. Waduh, luar biasa teman-teman. Oke, saya mau tanya tentang Gunung Raung lagi Mak ini. Seminggu lalu itu Gunung Raung erupsi Mak. Erupsi itu mak 1 hari. Oh, erupsinya 1 hari. Itu pada waktu minggu lalu kalau nggak salah tuh hari Jumat Mak. Iya. Itu banyak di berita kalau Gunung Raung itu erupsi. Itu gimana kondisi di sini waktu itu Mak? Ndak apa-apa. Oh, nggak ada ke sini Mak? Iya, ndak apa-apa. Kalau angin kan ke sana terus, ke sana, ke timur, ke Jember. Oh, jadi arah anginnya tidak ke arah ke sini Mak? Enggak. Jadi di sini kan di sebelahnya gunung itu le, kawannya iya. di tengah. Apa jangan-jangan gunungnya Mak jurus sehingga anginnya tidak ke sini Mak? Enggak. Ada-ada aja. Iya, 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 iya. Ada saja kau. Mak tinggal di sini sudah sekian lama dan berada di lereng Gunung Raung. Apakah benar Mak ini menjaga Gunung Raung, Mak? Ya kan dulunya bapaknya yang buka. Kan dulu gunung ini api le, bagus. Mintanya gunung erupsi pertama tuh minta selamatan ngaji orang 7, tapi minta surat tobat. Oh kowe ganjil, oh ndak mau, ndak nemu yang orang 7, orang 5, ndak mau orang 5, orang 3. Oh, harus ganjil. Iya, ndak mau orang 3, orang sendiri ndak apa-apa. Oh. Emak ini ngajak, ayo le, aku tak bikin ambeng. Selamatan di jam 7. Ndak mau, ke. Kok ada-ada aja koyo pangeran nak dunia. Ya. Leka mare gitu, terus ada nak Lamongan, kebingungan tuh nyasar, terus iku meninggal di susu gigi. Meninggal. Iya, anak Lamongan tuh le, ndak bawa apa-apa. Tapi cuaca buruk itu. Iya. Ndak percaya le bapaknya. Bapaknya tuh ngomong katanya kayak aneh-aneh. Ngomong gitu sama anak orang Benurjo tuh le. Iya. Ndak percaya bapaknya, ndak orang tidur. Kalau diambil sama bapaknya ya merosot di anu. Itu datang dari mana Mak? Kok ada minta harus ganjil? Itu ada gimana Mak sih? Gak paham saya. Lah, dari sana. Dari gunung. Iya. Apakah ada suara, isyarat atau apa Mak? Bukan isyarat, bapaknya ini datang sendiri ke sini. Orangnya tinggi, baju putih, janggutnya putih. Oh, ada sesosok makhluk lah gitu Iya. Mak ya. Ada sesosok makhluk mengisyaratkan untuk seperti itu Mak. Iya. Harus selamatan ganjil. Sampai 3 kali ke bapaknya tuh. Nah, saya ulang Mak ya biar jelas. Ya. Jadi dulu waktu masih ada Mbah Laki, Iya. ya masih ada Mbah Laki, masih beliau hidup di sini. Katanya Mak Sunaria itu dulu ada sesosok makhluk putih, jenggotnya panjang putih, berbaju putih, datang ke almarhum waktu masih hidup dan menyampaikan beberapa hal untuk selamatan ganjil itu Mak ya. Iya. Oh. Minta surat tobat kan bagus li gunung. Bagus dan Bagus. Berarti ndak mau kotoran.
Iya, Mak. Kalau orang Ahad datang bulan tidak boleh naik. Iya, Mesti kembali. Kalau maksa kesurupan. Tidak percaya, buktikan. Iya, Mak. Wow. Iya. Minta digajikan oleh orang yang berjumlah ganjil dan surat taubat. Iya. Keren. Menurut kalian siapakah makhluk itu, teman-teman? Assalamualaikum kakek Lesap, Nenek Lesap, kakek Singkil. Saya minta keselamatan. Saya mau naik gunung di sini. Tuh. Nama-nama tadi yang Mbah sebut itu siapa, Mak? Itu yang jaga di situ. Mbah Lengkap, Nenek Lesap, Nenek Lesap, kakek Lesap, Kakek Lesap, kakek Singkil. Kakek Singkil. Iya. 3. Iya, 3. Beliau bertiga ini yang Kakak adik. kakak beradik bersaudara. Iya, bersaudara tuh. Beliau bertiga ini masih hidup atau sudah Iya sudah. almarhum, Mak? Iya sudah almarhum. Jadi beliau, Mak kenalnya 3 orang ini yang menjaga Gunung Raung. Iya. Emak pernah bertemu dengan 3 orang ini ketika masih hidup? Ya enggak. Oh, belum. Tapi kan datang ke anu le. Mimpi. Mak ya kan. Mak sering nginep di sana. Ada makam di sana. Kalau naiknya ketemu, turunnya dicari enggak temu le. Naiknya ketemu, turunnya tidak ketemu. Iya. Apa itu makam? Makam. Itu makamnya siapa, Mbak? 3 makamnya. Oh, 3 makam yang Iya. tadi itu ya? Iya. Wah, ini keren, teman-teman. Kok bisa begitu? Cukup aneh sih ketika naik ketemu sama 3 makam itu. Tapi ketika turun, makam itu nggak ketemu. Tak ketemu. Wow. Bersih. Boleh diulang namanya, Mak? Kakek Lesap, Kakek Lesap, Nenek Lesap, Nenek Lesap, kakek Singkil. Kakek Singkil. Iya. Lek emak mari sholat, doa ya diususkan Gunung Raung sama Gunung Klukung. Ya Abah Bisi ada di Gunung Klukung. Kenapa sama Gunung Kelungkung, Mbak? Gunung Klukung kalau orang dalim balikan ke daliman. Itu. Oh, Kudu disebut tuh. harus disebut juga. Iya. Kalau orang dalim kembalikan ke dalimannya. Gunung Kelungkung. Ya Gunung Klukung kan ada di Bali kan. Ada di Bali. Iya. Nah, ini ada pendaki yang baru datang, teman-teman. Ya. Mak, saya mau lihat sebentar, Mak, ya. Iya. Nih, ada pendaki yang baru datang di sini. Halo, Mas. Halo. Ah, boleh ngobrol sebentar? Boleh. Ini namanya siapa? Wahyu, Mas. Wahyu. Misbah. Mas Bah. Ini Imam. Imam. Ini temen apa gimana nih, saudara? Oh, Satu ya. desa, satu kampung. Satu desa, satu kampung. Dari mana asalnya? Magelang, Mas. Magelang. Oh, jauh. Jauh. Ini mendaki baru turun nih berarti. baru turun. Mendakinya kapan? Mulai Senin. Oh, Senin, Selasa, Rabu. Oh, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya. Wih lah, ya ada ngecek, tidak capek deh. Kurang jauh. Panjang gitu, Bu. Oh ya, mau tahu gimana pengalamannya dari pertama mendaki sampai turun nih? Boleh diceritain? Pengalamannya ya Menyenangkan atau menyedihkan atau gimana nih? tantangan baru, Mas. Tantangan baru. Tantangan baru. Apa yang udah ini mendaki ke Gunung Raung udah berapa kali? Pertama kali. Iya. Apa bedanya sama gunung lain? Nah, kalau Gunung Jawa Tengah ya, Mas ya. Itu rata-rata itu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Udah nyampe. Nah, udah nyampe. Kalau di sini Kalau Jawa Timuran itu rata-rata ya 3 hari. lebih lama berarti. Lebih lama. Ah. Lebih lama, lebih sepi. Nah, itu. Lebih asik. Lebih lama, lebih sepi. asri. Waduh, ini berarti cukup berbeda nih. 7 hari le. Iya. Nah, ini mungkin Ya, jalan kaki dari Tapsiun jalan kaki ke sini. iya. Masih jalan setapak di sini, tidak ada jalur le. Berarti jalan kakinya mulai stasiun. Iya. Ini mulai di garap jalur nilai mulai tahun 2000. Emak kapan orang tiap minggu orang 40 langsung dari sini. Emak yang ngirim, bapaknya kan beres le. Iya, monggo ditaruh dulu, itu berat itu Mas. Tasnya ditaruh dulu. Jadi di sini ada 3 pendaki yang baru turun nih, teman-teman. Wah, keren.
Ini mungkin besok rame le. besok rame mak ya. Karena besok rame. Ya. Karena tanggal merah. Besok rame sampean ke sini lagi. Alhamdulillah. Besok rame katanya mak. Nih besok banyak pendaki yang ramai ke sini karena tanggal merah mak. Iya. Jadi kalau tanggal merah mesti rame mak pendaki. Iya, mesti rame. Dan pendaki Gunung Raung tuh dari mana-mana ya. Iya. Wah keren nih, salah satunya kita ketemu dengan beberapa pendaki yang di sini nih. Kalau kesan di Gunung Raung itu Basecampnya terutama mas. Iya. Basecampnya itu pelayanannya baik, istimewa mas. istimewa. Beda sama Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah pelayanan beda lagi ya. pelayanan dari base camp yang di Gunung Raung keren nih berarti. Iya keren. Nggak ada duanya mas. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kesan yang cukup baik yang berada di base camp Gunung Raung. Oh mak, bu. Ya, hati-hati. Oke, monggo. Jadi itu adalah para pendaki yang baru turun dan naik ojek. Sekian dulu video kali ini. Kita berada di satu rumah sendirian yang berada di hutan di lereng Gunung Raung, teman-teman. Kita bertemu dengan penghuninya. Ternyata memang betul seorang nenek-nenek tinggal sendirian di sini. Luar biasa hebat. Kita banyak tahu tentang Gunung Raung dari cerita beliau nih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.